Salam Elohim, saudariku semuanya, dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kasih, salam damai sejahtera dan sukacita di hati kita semuanya. Sebelum bersaksi, saya ingin membacakan kitab Wahyu pasal 5. Kitab yang dimaterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu, dan membuka materai-materainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya." Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Wahyu pasal 5 ini menjelaskan tentang gulungan kitab yang dimateraikan dan anak domba. Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan dan pendeta yang mengatakan bahwa pengajaran dari Ibu Pai Hamdani dan Pak Aditya Nugrahanto adalah ajaran sesat yang tidak ada tertulis di dalam Alkitab? Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran dari Ibu Pai Hamdani dan Pak Aditya Nugrahanto adalah pengajaran akhir zaman, pengajaran yang datang dari dunia ilahi secara langsung, yang membuka gulungan-gulungan kitab yang dimateraikan. Pengajaran dari gulungan kitab yang dimateraikan, di mana gulungan kitab itu sekarang telah terbuka. Karena itu kita semuanya dapat mengetahui rahasia dari isi gulungan kitab yang dimateraikan ini, di mana Tuhan Yesus sendirilah yang dapat membuka gulungan-gulungan kitab yang dimateraikan itu. Singa dari suku Yehuda, tunas Daud, anak domba Allah, adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Di mana pada akhir zaman ini Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mengambil tubuh manusia, menggunakan tubuh manusia untuk membuka gulungan kitab yang dimateraikan, untuk menyampaikan pesan kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Karena jika Tuhan tidak menggunakan tubuh manusia, maka hanya orang-orang tertentu sajalah yang dapat mendengar suara Tuhan dan mendengar pesan dari Tuhan. Hanya orang-orang yang hatinya terkoneksi kepada Tuhan saja, yang melekat kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh mencari dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kristus, yang memiliki Tuhan di dalam hatinya. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang seperti itu, yang dapat mendengar suara Tuhan dan mendengar pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi manusia-manusia dunia yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang hatinya jauh dari Tuhan, mereka tidak dapat mendengar suara Tuhan dan tidak dapat mendengar pesan dari Tuhan secara langsung. Untuk itulah di akhir zaman ini Tuhan Yesus datang sebagai Imam Mahdi, mengambil tubuh manusia, memakai dan menggunakan tubuh manusia
untuk membuka gulungan-gulungan kitab yang dimateraikan, untuk menyampaikan rahasia dari isi gulungan kitab yang dimateraikan itu, untuk menyampaikan pesan kepada semua manusia yang ada di dunia ini, supaya semua manusia dapat mendengar pesan Tuhan dan mendengar suara Tuhan secara langsung. Untuk itulah Tuhan Yesus Kristus datang kembali memakai tubuh manusia, agar suara Tuhan dapat sampai kepada semua manusia. Itulah rahasia dari isi gulungan kitab yang dimateraikan tentang kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman ini sebagai Imam Mahdi di akhir zaman ini, menggunakan tubuh manusia di dalam diri Aditya Nugrahanto. Pengajaran dari Ibu Pei Hamdani dan Pak Aditya Nugrahanto adalah pengajaran dari dunia ilahi yang datangnya dari Tuhan Yesus, Tuhan secara langsung, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus secara langsung kepada kita manusia di dunia ini. Karena itu janganlah ragu untuk mengikuti pengajaran-pengajaran dari Bu Pei Hamdani dan Pak Aditya Nugrahanto. Karena inilah pengajaran di akhir zaman, pengajaran dari kitab-kitab ini materaikan, di mana kitab itu sekarang telah terbuka, yang dibukakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, anak domba Allah, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Hanya dialah satu-satunya yang dapat membuka gulungan-gulungan kitab ini materaikan itu. Demikianlah pesan singkat saya. Sekiranya yang mendengarnya dapat mengerti dan memahami isi dari kitab Wahyu pasal 5 ini, tentang kitab yang materaikan dan tentang anak domba. Kenapa di akhir zaman ini banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa pengajaran dari Ibu Pei Hamdani dan Pak Aditya Nugrahanto adalah ajaran sesat, tidak ada tertulis di dalam Alkitab, dan mereka menyuruh menunjukkan di mana ayatnya. Dan inilah jawabannya. Semuanya itu ada di dalam kitab Wahyu. Bacalah kitab Wahyu pasal 5 ini. Baca dan renungkanlah. Inilah pengajaran dari kitab-kitab yang dimateraikan itu. Dan inilah isi dari gulungan-gulungan kitab yang sekarang telah terbuka, yang hanya bisa disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus secara langsung dan mempelainya, yaitu Ibu Pei Hamdani. Karena itu dengarkanlah pengajaran-pengajaran dari mereka, supaya kalian dapat mengetahui tentang akhir zaman ini. Karena hanya Tuhan sendiri yang dapat mengetahui rahasia dari isi gulungan kitab ini, dan yang dapat mengetahui apa yang masih belum terjadi dan yang akan terjadi. Dan mereka menyampaikannya kepada manusia, apa yang akan terjadi di depan nanti, supaya manusia berjaga-jaga dan berwaspada dan bersiap sedia selalu untuk menghadapi apa yang akan terjadi di depan nanti. Karena waktu ini adalah detik-detik terakhir. Waktu ini adalah waktu di mana zaman ini sebentar lagi akan ditutup. Karena sekarang ini adalah sudah di penghujung akhir zaman. Dengarkanlah kesaksian dari Pak Aditya Nugrahanto dan Ibu Pei Hamdani dan para malaikat-malaikatnya yang menyampaikan pesan supaya manusia dapat mengetahui jalan keselamatan, supaya manusia tidak terus-menerus masuk ke dalam jebakan iblis yang dibuat di dalam dunia ini untuk menjebak manusia masuk ke dalam perangkap mereka.